penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah di saat ini. Khususnya bagi yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Penatua Elvis Bangalele, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Mari kita sama bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapakah yang memanggil dan menolong kita? Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1-4. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Kita puji dengan nyanyian bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa PKJ 43 ayat 1-3. Kami berlumuran dosa, Tuhan, Kau yang tahu perbuatanku. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Yang sempurna telah ku terima.
Kalau ada paduan suara ataupun vokal grup dipersilakan.
Baik, sidang jemaat, kita masuk pelayanan firman. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyi Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Untuk masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami berterima kasih dan mengucap syukur karena Bapa yang melayakkan kami untuk boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada sore hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan sampaikan bukan berasal dari kami selaku manusia, tetapi betul-betul firman-Mu ini dikuasai oleh Roh Kudus-Mu dan boleh disampaikan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Begitu juga umat-Mu yang akan mendengarkan firman ini, Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat pendengaran yang baik, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan betul-betul boleh didengar dan boleh dipraktekkan di sepanjang kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada sore hari ini, saya pilih dari Kitab Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang,
dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat kita berjumpa di minggu ibadah jam kedua pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena penyertaan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita boleh hadir di tempat ini untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan, kita berharap ada orang-orang di sekitar kita yang mau menolong kita. Di situasi yang sulit, kita berharap orang mau mengerti, memahami, dan menolong kita. Tetapi realita atau kenyataan yang ada, bila mana kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, apakah itu pergumulan karena sakit, penyakit, atau apapun itu, kadang-kadang orang-orang yang kita harapkan meninggalkan kita. Mengapa demikian? Itu karena mungkin mereka menganggap bahwa kita adalah bukan bagian dari mereka. Kadang-kadang orang nanti pada saat kita senang, mereka menganggap bahwa kita adalah bagian dari mereka. Tetapi bila mana kita menghadapi pergumulan, penderitaan, bahkan keluarga pun kadang-kadang pelan-pelan akan meninggalkan kita. Itu realita, itu kehidupan manusia saat ini.
Tapi saudara-saudara, kita punya Tuhan. Ada Tuhan yang kita andalkan untuk keluar dari solusi, untuk memberikan solusi untuk keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, lewat nats pembacaan pada saat ini, saya mencoba mengangkat satu topik atau tema dengan judul Sabar Menanti Pertolongan Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Nats yang kita baca dan renungkan secara bersama-sama pada sore hari ini mengisahkan tentang Yesus mengadakan mujizat penyembuhan di kolam Bethesda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bethesda berasal dari bahasa Ibrani atau Aram, bahasa Aram yang artinya rumah kemurahan, tetapi juga berarti malu atau dipermalukan. Itu adalah arti kata Bethesda yang berasal dari kata Betsaida. Itu artinya rumah kemurahan, tetapi mengandung arti ganda, yaitu malu atau dipermalukan. Dan ini menurut para teologi, ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 9 ini. Rumah kemurahan artinya bahwa kolam ini memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit yang berada di tempat itu. Tetapi juga malu karena orang-orang yang sakit pada zaman Yahudi, di adat istiadat orang Yahudi itu, kalau orang sakit itu dianggap orang yang mendapat kutuk, aib, sehingga dianggap malu atau memperlihatkan, dipermalukan di tempat itu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa diperlihatkan slide-nya, oh iya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kolam Bethesda ini berada di sebelah utara dari bait suci. Dia berada di dekat pintu gerbang domba. Nah, pintu gerbang domba ini adalah pintu yang dilewati pada saat kita mau masuk ke dalam bait suci itu. Pintu gerbang domba ini, mengapa dikatakan pintu gerbang domba? Dari beberapa literatur yang saya baca, ternyata bahwa di pintu gerbang domba itu ada kolam juga. Ada kolam yang ditempati untuk mencuci atau membersihkan domba sebelum dimasukkan ke dalam bait suci untuk dijadikan korban bakaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Itulah gambaran singkat tentang Bethesda. Nah, pada abad pertama sampai pada abad ke-19, itu menurut para teologi bahwa apa yang dideskripsikan oleh Rasul Yohanes ini tidak mempunyai nilai histori tentang kolam Bethesda tersebut. Karena di sepanjang perjanjian baru sampai dari Matius sampai Wahyu itu hanya satu kali disebutkan tentang kolam Bethesda. Sehingga tidak ada dukungan dari referensi lain yang mengatakan bahwa kolam Bethesda itu ada. Itu anggapan pada waktu abad pertama sampai abad ke-19 Masehi. Pada abad ke-19 Masehi oleh arkeolog dilakukan penggalian dan pembersihan di sekitar tempat itu. Dan ditemukan bahwa benar ada kolam Bethesda.
Dan saat ini telah dikunjungi oleh para pesiara rohani dari berbagai dunia untuk datang di tempat itu untuk merefleksikan iman mereka. Itu panjangnya sekitar 120 meter, dia punya lebar 70 meter dan dalam 8 meter. Dengan 5 serambi yang ditemukan. Sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3 ini. Apa yang saya mau sampaikan dari kisah ini bahwa benar, nyata bahwa Alkitab itu ya dan amin. Bayangkan Bapak Ibu, dari abad pertama sampai abad ke-19 itu diragukan. Tetapi abad ke-19 Tuhan nyatakan itu. Tetapi bukan itu yang menjadi topik kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini kita boleh merenungkan beberapa hal. Yang pertama bahwa ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan tidak sembuh-sembuh, di mana ia memiliki keyakinan bahwa bila mana suatu saat air bergoncang di kolam tersebut, karena pada saat itu malaikat Tuhan turun, maka siapapun yang datang pertama di dalam kolam tersebut akan menjadi sembuh. Tentu sangat sulit bagi orang lumpuh ini untuk bisa sembuh. Karena yang ada di sekitar situ adalah orang-orang yang sakit. Ada orang-orang yang buta, ada orang-orang yang sakit yang lain, dan itu yang mungkin paling duluan untuk turun ke situ, sehingga orang lumpuh ini tidak mendapatkan kesembuhan, karena dia akan selalu didahului oleh orang-orang yang lain. Karena orang lumpuh kan tidak bisa berjalan, sehingga bila mana sewaktu-waktu air itu bergoncang, maka yang paling duluan untuk datang di kolam itu, karena Alkitab mencatat bahwa siapa yang terdahulu masuk di kolam itu, dialah yang mendapatkan kesembuhan. Sehingga orang lumpuh ini karena dalam keadaan lumpuhnya tentunya sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Yang kedua adalah bahwa Yesus lewat di tempat itu dan bertanya, maukah engkau untuk sembuh? Saya percaya, dan kita selaku orang-orang percaya, selama 38 tahun menunggu kesembuhan, bagaimana perasaan kita kalau kita ditanya, maukah engkau sembuh? 38 tahun itu bukan umur yang singkat. Tetapi orang lumpuh ini tetap sabar untuk menunggu karena dia mempunyai harapan bahwa pada suatu saat dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan luar biasa bahwa Tuhan datang melawatnya sehingga akhirnya menyampaikan kabar sukacita, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan akhirnya orang lumpuh tersebut mengalami mujizat kesembuhan. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa Yesus itu sangat peduli. Mungkin menurut kita waktu itu adalah cukup lama. Tapi saya percaya, dan kita selaku orang-orang percaya, tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat bagi Tuhan untuk menolong kita. Tuhan pasti datang di waktu yang tepat. Di sini kita melihat bahwa Yesus sangat peduli. Dia mengerti, dia merasakan apa yang dialami oleh orang tersebut. Dan Tuhan memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 5 mengatakan bahwa aku menantikan pertolongan Tuhan
dan berharap kepada firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Menunggu dengan penuh harapan. Menunggu bukan berarti bahwa kita hanya berdiam diri saja atau tidak berusaha apa-apa. Tetapi sebaliknya, kita menunggu dengan berusaha sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu sampai kita benar-benar siap menerima berkat dari Tuhan. Dari nats perenungan ini ada 3 perkara yang penting yang dapat kita ambil dan contoh dari orang lumpuh ini sampai orang lumpuh tersebut bisa mendapatkan kesembuhan. Yang pertama, bahwa kita bersabar menanggung beban hidup. Yohanes 5 pasal 5 di situ dikatakan bahwa di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit akibat kelumpuhan. Penderitaan yang membebankan hidupnya, ia tidak dapat melakukan pekerjaan dengan sendiri. Dia memerlukan bantuan dari orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita bayangkan bagaimana penderitaan atau beban hidup yang dialami oleh orang tersebut? Dia pasti merasa dikucilkan, dia pasti merasa terhina, dia pasti merasa tidak disayang oleh keluarganya. Hidupnya tergantung kepada belas kasih orang-orang. Orang lumpuh ini bersabar menanggung semua beban hidup demi kesembuhannya. Dia mempunyai keyakinan bahwa suatu hari nanti harapannya untuk bisa berjalan membuatnya bersabar untuk menanggung beban hidupnya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwa kita harus bersabar menghadapi kegagalan. Yohanes 5 ayat 6 dan 7 menjelaskan bagaimana orang lumpuh ini berusaha untuk sembuh tetapi selalu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Mengapa dia gagal? Karena betul-betul pertama dia lumpuh dan sulit untuk berjalan ke kolam tersebut, kemudian orang-orang lain, orang-orang sakit yang lain itu lebih dahulu untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Tetapi walaupun ia gagal dan selalu gagal selama 38 tahun, dia tetap bersabar sebab dia percaya bahwa suatu hari dia berhasil. Harapannya dan semangatnya bisa berjalan membuat orang lumpuh tersebut untuk tetap bersabar. Dan ketiga pelajaran yang kita ambil adalah bahwa kita harus bisa bersabar menunggu. Orang lumpuh ini dia tidak tahu kapan dia bisa sembuh. Menunggu dalam ketidakpastian. Yohanes 5 ayat 4 mengatakan bahwa sebab sewaktu-waktu, jadi orang sakit tidak pernah tahu bahwa kapan air itu bisa bergoncang. Sehingga orang lumpuh ini di dalam ketidakpastiannya dia menunggu kapan dia bisa sembuh. Namun pun demikian,
orang lumpuh ini tetap bersabar menunggu, walaupun tidak ada jaminan bahwa orang lumpuh ini akan disembuhkan. Semuanya mengecewakan, semuanya gagal. Sampai akhirnya Yesus datang dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat memerlukan kesabaran. Mengapa? Karena kesabaran adalah bentuk teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus begitu bersabar mengalami yang namanya penolakan, mengalami yang namanya dihina, disiksa, disalib, hanya untuk menolong dan menebus kita, umatnya. Belajar bersabar bermaksud untuk menjadi seperti pribadi Yesus. Belajar bersabar adalah belajar mengerti dan mengalami sampai waktu Tuhan dinyatakan, termasuk pada saat kita mengalami penderitaan, pergumulan, dan persoalan. Kesabaran bermaksud untuk menaklukkan diri kita pada kehendak Tuhan dan tidak mencari jalan sendiri, tetapi tetap memohon tuntunan dan pimpinan kuasa dari Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menuntut orang-orang yang percaya untuk bersabar memikul beban sewaktu menanti pertolongan dari Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 4 itu mengatakan bahwa sebab dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian juga bagi kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, mungkin ada pergumulan dan penderitaan tentang sakit penyakit mungkin, atau tentang persoalan pekerjaan, atau apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, dan berapa lama pergumulan itu kita alami, masihkah kita mau tetap percaya, setia, dan berpengharapan hanya kepada Yesus? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tetap bersabar, setia, dan percaya, berpengharapan hanya pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Dia peduli kepada kita umatnya dan menolong kita di waktu yang tepat. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak Ibu, untuk merenungkan firman Tuhan pribadi lepas pribadi, mari kita masuk ke dalam saat yang teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita menggerakkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalam doa syafaat kita akan mendukung saudara kita yang berulang tahun, yaitu Neri Jumianti, tanggal 28 bulan 5 dengan umur 18 tahun, Brandy Dwi G. Supit dengan umur 19 tahun, tanggal lahir 29 bulan 5. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena pada saat ini Engkau telah melayakkan kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kami untuk tetap bersabar sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan sertai kami dalam menanggung apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuntun
dan peliharakan kami selalu menjalani kehidupan apapun yang kami alami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu. Engkau tahu Tuhan, apapun pekerjaan, apapun yang dihadapi oleh anggota jemaat-Mu, Engkau Tuhan yang akan menolong dan menyertai serta memberkati. Berkati usaha dan pekerjaan, jauhkan dari segala macam pergumulan-pergumulan hidup, jauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk pengurus, pelayan di dalam jemaat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau yang selalu meneguhkan iman, percaya, memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap setia dan taat dalam melayanimu di tengah-tengah pergumulan di dalam dunia ini. Terlebih khusus kami boleh melayanimu dengan penuh sukacita di jemaat kami di tempat ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam segala programnya kami tahu dan yakin bahwa itu semua boleh jadi oleh karena pimpinan dan kuasa-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin kami sehingga boleh memberikan hikmat, boleh memberikan program-program yang bisa dirasakan dan bisa digunakan oleh masyarakat, terkhusus boleh kami rasakan sebagai warga gereja. Berikan kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan di negara kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini berulang tahun. Kami percaya bahwa Tuhan yang menganugerahkan umur kepada setiap individu saudara-saudara kami yang berulang tahun. Oleh karena itu Tuhan, tetap kami memohon dan meminta kepadamu, sertai dalam sukacita mereka, sertai dalam cita-cita mereka, sehingga di hari ulang tahunnya betul-betul penuh sukacita dan kesempurnaan sukacitanya boleh mereka rasakan oleh karena pimpinan dan pertolongan-Mu serta penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, ada begitu banyak hal yang kami mau mohon dan pinta kepadamu, tetapi terhalang oleh mulut kami yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, sebelum keluar dari hati dan mulut kami, Engkau telah mengetahui kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, sempurnakanlah doa kami ini, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan.
untuk pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Kita masuk dalam persembahan uang. Untuk itu kita memuji Tuhan dari nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Mataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Diulangi satu kali lagi. Hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Mataku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Untuk persembahan kita, mari kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, pada sore hari ini kami datang kepadamu bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, pada sore hari ini kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu yang hidup. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu itu kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar persembahan itu boleh dikelola dengan jujur dan adil untuk pelayanan kasih-Mu di jemaat kami. Dalam nama Yesus kami bermohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 29 Mei 2022. Kebaktian rumah tangga minggu ini Selasa 31 Mei 2022 di keluarga Arthur Palasa untuk sementara ditunda. Jumat
3 Juni 2022 di keluarga Poniman untuk sementara ditunda. Minggu depan Selasa 7 Juni 2022 di keluarga Aris atau Papa Irgi. Jumat 10 Juni 2022 di keluarga Alexander BP. Kebaktian PPR GTM minggu ini 29 Mei 2022 di Nyonya Kristiani Demaraya untuk sementara ditunda. Minggu depan tanggal 5 Juni 2022 di Nyonya Pulpawati. Pelayan Firman Ibu Pendeta Yospina Lita STH. Laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan sekolah minggu 61.000, persembahan remaja 71.000, persembahan kebaktian rumah tangga 1.765.000, persembahan pundi pertama 450.000, persembahan pundi kedua 437.000, persembahan pundi ketiga 406.000, persembahan syukur 1 juta, persembahan kebaktian ibadah kenaikan pada hari Kamis 928.000, persembahan ibadah penghiburan di duka yang dialami oleh Bapak Ruli 114.000. Jumlah uang yang masuk sepanjang minggu lalu 5.232.000. Informasi tambahan, pemberkatan nikah antara Saudari Metrianti dengan Saudara Yosua akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022 jam 10 WITA di Jemaat Tuhan di tempat ini, dan ini juga mengundang kita semua yang ada dalam Jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian warta jemaat, atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Saudara-saudara, kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah amanat firman Tuhan yang saudara telah dengar saat ini, yaitu belajar bersabar seperti pribadi Yesus Kristus. Bersabar menanggung beban hidup, bersabar dalam kegagalan, dan bersabar dalam menunggu sampai waktu Tuhan nyatakan pertolongannya. Kita menyanyi Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebagai tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman. Terimalah berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Elvis Bangalele yang telah menaburkan firman untuk kita semua dalam ibadah pada saat ini. Dan kepada jemaat Tuhan yang boleh hadir pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari lagu "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari, jadikan berita dalam Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.